Review 5 jenis celengan anti khilaf khusus ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Apa kabar nih uang belanja di dompet? Masih aman? Atau sudah mulai tipis? Gara-gara godaan diskon tanggal kembar di aplikasi belanja online? Jujur ya Bu, saya tuh sering banget merasa kalau uang di dompet itu kayak punya kaki. Baru juga ditaruh tiba-tiba sudah hilang entah kemana. Apalagi kalau sudah dengar suara kurir di depan pagar, rasanya jantung mau copot. Berdasarkan artikel tren gaya hidup minimalis tahun 2026, ternyata kunci sukses mengatur keuangan keluarga itu bukan cuma soal berapa besar pendapatan, tapi seberapa kuat pertahanan kita melawan godaan belanja yang tidak perlu. Makanya video kali ini penting banget buat ibu-ibu tonton sampai habis, karena kita bakal review 5 jenis celengan anti khilaf yang bakal jadi pahlawan penyelamat anggaran dapur kita dari serangan belanja impulsif. Jenis celengan nomor 1 yang wajib ibu-ibu punya adalah celengan target yang sudah ada tulisannya, misalnya khusus buat beli emas, atau buat bayar uang sekolah anak. Celengan ini efektif banget, karena ada tekanan batin kalau kita mau ambil uangnya. Rasanya kayak lagi mencuri masa depan sendiri. Kalau sampai berani buka paksa sebelum targetnya tercapai, ibu bisa beli yang model kaleng permanen yang tidak ada lubang pembukanya. Jadi kalau mau ambil ya harus pakai usaha ekstra, seperti pakai alat pembuka kaleng, atau dibelah pakai pisau. Bayangkan kalau ibu lagi pengen beli daster baru, padahal daster di rumah masih selusin, pas lihat tulisan dana pendidikan di celengan ini, pasti langsung insaf dan masuk lagi ke kamar. Urutan nomor 2 ada yang namanya celengan harian recehan. Ini sepele, tapi kalau rutin dilakukan hasilnya, bisa buat beli kambing pas kurban nanti loh. Bu, masalah utama kita kan biasanya suka meremehkan uang kembalian 500 perak atau 1000 perak yang sering tercecer di kantong daster atau di atas meja rias. Nah, kalau semua recehan itu dikumpulin dalam satu wadah transparan, lama-lama bakal jadi bukit dan bisa jadi dana darurat pas tukang sayur lewat di akhir bulan. Contoh nyatanya, tetangga saya pernah bisa bayar cicilan motor cuma dari hasil kumpulin uang logam selama setahun penuh, jadi jangan remehkan kekuatan uang receh ya ibu-ibu. Lanjut ke nomor 3 yaitu celengan tantangan tanggal. Ini seru banget, kayak lagi main permainan seru, tapi hasilnya nyata di rekening. Caranya itu, ibu menabung sesuai dengan angka di kalender, misalnya tanggal 1 simpan 1000, tanggal 2 simpan 2000, begitu terus sampai akhir bulan yang nominalnya makin besar. Tantangannya adalah pas sudah masuk tanggal tua, di mana kita harus tetap konsisten menabung, padahal isi kulkas sudah mulai sepi, dan cuma ada telur 1 butir. Tapi percayalah Bu, rasa bangga pas berhasil menyelesaikan tantangan 1 bulan penuh itu, rasanya lebih nikmat daripada dapat diskon lipstik di mall. Jenis celengan nomor 4 adalah celengan transparan yang ditempel foto impian ibu, misalnya foto umrah atau foto destinasi wisata impian keluarga. Ini hubungannya sama psikologi kita sebagai perempuan yang kalau sudah lihat visual atau gambar yang diinginkan, pasti bakal lebih semangat buat berhemat. Kalau ibu lagi lapar mata mau jajan boba atau kopi kekinian, coba deh tatap foto itu dalam-dalam. Nanti pasti rasa hausnya hilang, diganti rasa pengen cepat sampai ke tempat impian itu. Jadi celengan ini fungsinya bukan cuma buat simpan uang, tapi juga buat pengingat, supaya kita tidak gampang tergoda sama kenikmatan duniawi yang cuma sesaat saja. Urutan terakhir atau nomor 5 adalah celengan sistem amplop yang dibagi berdasarkan kategori kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Ibu bisa sediakan amplop buat bayar listrik, belanja sayur, sampai amplop khusus buat jajan anak yang tidak boleh diganggu-gugat satu sama lain. Masalahnya kan sering tuh, kita ambil uang jatah listrik buat bayar cicilan panci,
karena merasa uangnya masih banyak di dompet utama. Dengan sistem amplop ini, ibu jadi punya batasan yang jelas. Dan kalau isi amplop jajan sudah habis, ya sudah, tidak boleh pinjam ke amplop belanja sayur, biar kita tidak pusing di akhir bulan. Ibu-ibu sekalian, kesimpulan dari bahasan kita hari ini adalah menabung itu sebenarnya bukan soal berapa sisa uang kita, tapi soal niat dan disiplin yang harus dipaksakan sejak awal. Kita harus berani autokritik ya Bu. Jangan-jangan selama ini kita susah menabung bukan karena uang belanja kurang, tapi karena gengsi kita yang terlalu tinggi dan pengen selalu terlihat kekinian. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah barang yang kita beli itu memang kebutuhan atau cuma sekadar keinginan biar tidak kalah saing sama unggahan tetangga di media sosial? Memang tidak mudah mengubah kebiasaan boros jadi hemat dalam semalam. Apalagi kalau godaan diskon ada di mana-mana. Kayak semut ngerubungin gula. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan kalau kekayaan yang paling utama adalah rasa syukur dan ketenangan hati karena tidak punya beban utang di sana-sini. Jadi mari kita mulai hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan, supaya setiap malam kita bisa tidur nyenyak, tanpa perlu mikir besok mau pinjam uang kemana lagi. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan dan review celengan kali ini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah setiap harinya. Sampai ketemu di video tips hemat selanjutnya yang pastinya bakal makin seru dan makin relate sama drama kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga sejati. Selamat menabung dan salam anti khilaf buat kita semua ya. Ibu-ibu, demikian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.